Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada hari ini kami dari TV Virtual Lovers bisa kembali hadir untuk menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kembali mengajak Sobat Virtual Lovers semuanya untuk melihat situasi terbaru yang ada di sekitar Ubud. Di hadapan kami terlihat beberapa ukiran patung yang sangat unik sekali. Berbicara mengenai patung, pada hari ini tadi kami mendapatkan informasi dari pihak terkait bahwasanya di pasar tematik Ubud pagi hari tadi ada kegiatan pemasangan patung Ida Cokorda Gede Agung Sukawati. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Cokorda Gede Agung Sukawati merupakan sosok Raja Ubud yang lahir pada tahun 1910 dan meninggal dunia pada tahun 1978. Sistem negara demokrasi yang ada di Indonesia membuat bangsa ini tak berada di bawah kepemimpinan raja. Namun Sobat Virtual Lovers masih bisa melihat eksistensi beberapa kerajaan yang secara resmi diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Ubud di Bali. Sosok dari Cokorda Gede Agung Sukawati yang meninggal dunia pada tahun 1978, kepergiannya menjadi duka yang begitu dalam bagi masyarakat Ubud. Apalagi Cokorda Gede Agung Sukawati merupakan sosok raja yang begitu dicintai oleh rakyatnya. Cokorda Gede Agung Sukawati adalah tokoh yang penting membuat Ubud menjadi destinasi wisata populer di Bali. Pada masanya, peran Cokorda Gede Agung Sukawati dalam memajukan pariwisata Ubud. Sebutan sebagai sosok yang memiliki pemikiran maju melampaui masanya memang bukan isapan jempol belaka pada diri seorang Cokorda. Apalagi kebijakannya ketika menjadi Raja Ubud memang cukup kontras dengan tindakan yang dilakukan oleh para pendahulunya. Namun lewat kebijakan tersebut, Ubud yang kala itu masih berupa daerah pedesaan cukup ramai dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Pada kala itu menyebut Cokorda Gede Agung Sukawati sebagai marketing pariwisata Ubud juga merupakan hal yang tepat. Dalam setiap kesempatan beliau selalu memperlihatkan keunggulan Ubud. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar banyak yang tertarik berkunjung ke Ubud. Oleh karena itu, tak heran kalau Cokorda Gede Agung Sukawati memiliki hubungan yang baik dengan seniman serta peneliti asing seperti Rudolf Bonnet atau Walter Spies. Upayanya dalam mendatangkan para wisatawan ke Ubud juga diperlihatkan dengan tindakan nyata. Beliau sengaja membuka lebar-lebar pintu Puri Ubud untuk para wisatawan. Bahkan beliau memberi kesempatan untuk wisatawan agar bisa menginap di puri tersebut.
Tidak hanya itu, beliau juga kerap mengajak para wisatawan untuk berkeliling menjelajahi wilayah Ubud. Tidak tanggung-tanggung, beliau juga terlihat sering menjadi ojek untuk para wisatawan tersebut. Hal itulah yang membuat beliau sebagai sosok yang begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Apalagi lewat kemajuan pariwisata yang ada, masyarakat Ubud bisa mendapatkan pemasukan yang jauh lebih baik. Selain marketing pariwisata Ubud yang cukup handal, sosok Cokorda Gede Agung Sukawati juga memiliki pemikiran yang terbuka. Kebijakan yang dimiliki oleh Cokorda Gede Agung juga memperlihatkan bahwa beliau memiliki pola pikir yang maju dan terbuka. Beliau tidak takut dalam mengubah tradisi demi kemajuan Ubud, apalagi kedatangan para wisatawan juga disambutnya tidak sebagai seorang tamu, melainkan menjadi seorang teman. Tentu dengan jasa besarnya dalam memajukan Ubud sebagai daerah pariwisata terkenal di Bali, Cokorda Gede Agung Sukawati memang layak menjadi sumber inspirasi. Sebagai bentuk penghargaan kepada jasa-jasanya, sosok beliau kini dijadikan sebuah patung di pasar tematik Ubud. Baik Sobat Vita Lovers, kembali lagi sambil kita saksikan situasi yang ada di sekitar Ubud pada siang hari ini. Seperti biasanya ramai, banyak para wisatawan yang jalan-jalan di sekitar area Ubud. Bagi Sobat Vita Lovers yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi Sobat Vita Lovers yang sudah setia menyaksikan video kami dari awal tadi hingga kini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga segala yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan tentunya bisa menghibur Sobat Vita Lovers semuanya. Beralih ke cerita lainnya ya Sobat Vita Lovers, yang mana pada video kami beberapa hari yang lalu tentang rencana Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Sebelumnya banyak penolakan dari beberapa pihak, seperti dari Gubernur Bali dan juga dari Gubernur Jawa Tengah. Namun ada sisi menarik yang mana ketika Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah melakukan aksi penolakan, namun Presiden RI 1 Joko Widodo dengan lantang, dengan tegas ia memberikan dukungannya tentang keikutsertaan tim nasional Israel dalam ajang olahraga tersebut, karena olahraga tersebut tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa saat ini pemerintah dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI tengah berusaha untuk menemukan solusi terbaik mengenai keikutsertaan timnas Israel tersebut. Presiden bahkan telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA. Namun sayangnya setelah Ketua PSSI Erick Thohir bertemu dengan FIFA, Indonesia telah dipastikan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Demikianlah keputusan FIFA setelah bertemu Ketua PSSI Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berjuang semaksimal mungkin memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air.
Sebagai bagian dari keanggotaan FIFA, menurut Erick Thohir, PSSI harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang dibuat. Saya sudah berjuang semaksimal mungkin setelah menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan tersebut. Kurang lebih seperti itu ungkapan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Presiden Republik Indonesia Jokowi pun meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar pesepak bola nasional tidak sampai terkena sanksi oleh FIFA, termasuk kesempatan menjadi tuan rumah ajang internasional lainnya. Sebagaimana diketahui, FIFA memutuskan mencoret Indonesia dari status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada hari Rabu tanggal 29 bulan 3 tahun 2023 malam hari. FIFA hanya menyebut kondisi terkini di Indonesia sebagai alasan keputusan tersebut, yang diambil selepas pertemuan Presiden FIFA dengan Ketua Umum PSSI. Pengumuman FIFA muncul selepas gelombang penolakan kedatangan Timnas Israel U20 untuk tampil di Piala Dunia U20 di Indonesia oleh sejumlah kepala daerah Bali dan juga Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui, pencabutan status tuan rumah praktis membuat Indonesia tak berhak lagi tampil di Piala Dunia U20 2023 karena Indonesia gagal memperoleh tiket via jalur kualifikasi reguler setelah tak mampu mencapai 4 besar Piala Asia U20. FIFA pun menyatakan akan menentukan sanksi bagi Indonesia dalam waktu dekat. Di sisi lain, Indonesia terancam dikucilkan dunia olahraga internasional atas insiden buruk yang terjadi saat ini. Bahkan baru-baru ini di saat Gubernur Ganjar Pranowo dihujat oleh netizen karena insiden tersebut, di sisi lain Gubernur Bali Iwayan Koster memilih untuk mematikan kolom komentar di akun media sosial Instagram. Koster menjadi sorotan usai penolakannya terhadap timnas Israel yang rencananya akan bermain di Indonesia dalam ajang Piala Dunia tersebut. Terpantau semua postingan Koster, tak ada komentar dan warganet tak bisa meninggalkan pesan di halaman tersebut. Berbeda dengan Koster, akun media sosial milik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diserbu warganet usai FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Terima kasih sudah menghancurkan mimpi anak bangsa Indonesia. Seingat saya, Insinyur Soekarno tidak pernah seperti itu. Insinyur Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, maka saya guncang dunia. Dan sekarang Bapak menghancurkan pemuda-pemuda tersebut. Terlalu berpegang teguh pada penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sampai Anda lupa dasar negara, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian video kami hari ini. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat buat Sobat Virtual Lovers semuanya.
Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Sampai jumpa, salam virtual lovers dari Bali.